Ini kan jadi satu gitu. Tapi ketika mereka misah ini jadi puing-puing, jadi kecil. Jadi saya selalu menanamkan mau jadi debu atau jadi gunung. Saya sering banget ngomong gini, 2021 sampean masih masang, 2030 sampean masih masang, rugi sampean. Penjualan terjauh di mana, Mas? Belgia. Oke semua, kali ini saya berada di Nusa Kambangan Stiker. Kita ingin mencari inspirasi, mencari ilmu bro. Jauh-jauh datang dari Jakarta ke Nusa Kambangan, jauh Nusa Kambangan itu. Aku pikir rumah taunya di Cikarang. Ini bersama Bang Dani MKS Grafik, bukan Ahmad Dhani. Dan juga ada Bang Dik, anggota komunitas apa? Bukan molekor. Bukan molekor. Teman kita dari Maki. Perwakilan Kediri. Dan satu lagi ada tamu kehormatan nih dari Komet. Farel Stiker. Dan ini dia Bang Nusa Kambangan yang sebagai narasumber kita yang akan kita korek-korek nih dengan keberhasilannya membangun marketplace. Yang tujuannya sebuah branding, ada yang hanya sekedar jualan. Kalau sebuah branding itu harus benar-benar kita berusaha untuk menjadikan nama itu naik, membranding. Kalau cuma sekedar jualan laku itu siapa saja bisa. Tapi ketika membranding sesuatu itu kan nama itu harus naik. Nah, kalau udah naik itu Jakarta Branding Style gitu. Itu branding, bukan produknya tapi namanya. nama. Kalau saya itu yang saya salut itu, yang saya pengen tahu ya, cara Mas Nanang mengelola karyawan gitu. Mulai dari perekrutannya gimana, terus pemeliharaannya gimana. Sementara Mas Nasir nggak pernah stay di sini kan. Dan saya ngeliat tuh kayak tim Mas Nanang itu kalau di Facebook segala macam itu dia ikut masarin, saya ngeliat, ya kan. Biasanya kan owner aja sendiri yang sibuk atau sekedar admin aja kan. Nah, kalau yang lainnya sering posting segala macam, ya sering naikin nama Nanang Nusa Kambangan sendirilah gitu. Jadi kayak ada memiliki gitu kan. Nah saya pengen tahu tuh resepnya itu apa. Apakah Mas Nanang menaruh orang di sini yang dipercaya buat ngatur apa gimana, saya nggak tahu. Saya pengen tahu yang itu tuh. Dari mulai perekrutannya itu kan tentu sumber dayanya mungkin yang pilihan kan, nggak mungkin sembarangan gitu. Nah saya pengen tahu dari situ. Sama Mas, mereka itu sama seperti kita, punya harapan besar. Mereka harus punya harapan mereka bisa maju. Dari mereka tukang pasang, kita coba tawarkan mau bisa desain atau tidak. Berarti kalau ada kemauan mendesain harus tambah waktunya buat belajar. Terus kita fasilitasi itu, kita fasilitasi bahwa ada kemauan belajar, silakan belajar. Jangan berpikir untuk Nusa Kambangannya, tapi buat kamu nanti. Buat kamu nanti kalau kamu mau belajar ya insya Allah kamu nanti bisa Mandiri lah. Kamu mau apa, bisa apa, kepengin targetmu itu menjadi orang seperti apa. Nah itu silahkan dikejar, saya memfasilitasi itu yang sering saya sampaikan. Kalau saya nggak usah dipikirkan, sampean bekerja saya bayar, tapi kan masa saya mau bekerja terus. Saya sering banget ngomong gini, 2021 sampean masih masang, 2030 sampean masih masang, rugi sampean selama 9 tahun. Ayo kita buktikan, kalau sampai 2021 sampai 2030 masih sama-sama masang, berarti kerugian besar. Sampai tidak ada pergerakan sama sekali. Iya. Nah itu yang selalu saya tanamkan tuh sama teman-teman. Mau pengen apa, bisa apa. Jadi mereka itu dari mulai hanya masang, mendesain, sampai ngoprek website. Mereka saya ini terus fasilitasi terus. Kalau harus training bayar ya? Training. Saya undang tuh guru komputer, training 2 hari. Dari mulai nggak tahu yang namanya apa itu, hardware itu, ada yang namanya hard disk, ada yang namanya VGA, ada yang namanya mainboard dan lain sebagainya. Itu training. Nggak mahal Mas, tapi impactnya ke toko itu luar biasa. Kita nggak akan pernah rugi. Maksudnya mereka nanti Mas komputernya rusak, kalau mereka nggak tahu pasti nelpon saya terus, ganggu terus gitu. Maksudnya ganggu itu mereka butuh saya, tapi ya udah kasih training. Ketika rusak, Mas izin Mas, VGA-nya rusak, beli ya, silahkan beli. Paham.
Jadi apa yang mereka butuhkan, apa yang kita lihat buat menunjang kemampuan itu yang kita fasilitasi. Mereka punya harapan besar tentang diri mereka sendiri loh ya. Nah kita memfasilitasi. Kenapa karyawan saya awet gitu ya, kecuali yang maksudnya ada yang masalah gitu. Ya karena saya selalu memberikan harapan, dan bukan sekedar hanya harapan yang tanpa ada kenyataannya, tapi terus saya naikkan terus. Dari skill mereka saya naikkan terus. Bocah dateng anak lulusan SMP gitu. Sekarang desain udah jago. Paling baru 6 bulan. Dia setelah kerja mandi-mandi makan udah langsung video semua desain, cara desain dipelajari terus sama dia. Belajar sendiri sampai segitunya. Kalau udah dimotivasi sama hal-hal kayak tadi kayak gitu, saya berikan harapan itu jangan sampai hanya segitu kemampuan anak. Langsung mereka bergerak. Kalau saya kayak kan banyak tuh yang memang rata-rata kebanyakan ya. Kalau untuk stiker ini menurut saya itu kan agak beda lah sama usaha lain kan. Ngatur itu emang agak sulit, banyak problem-problemnya ya kan. Pertama kadang-kadang kita tuh harus ngasah orang dari bawah ya kan, dari orang yang nggak bisa apa-apa ya kan. Yang mengalami keluhan yang sama itu kan nggak 1-2 orang, banyak rekan-rekan stiker juga gitu. Oh karyawan lo begini, karyawan lo begini. Nah sekarang trik memelihara karyawan dalam tanda kutip itu ya, itu memang harus dipelajari banget menurut saya. Sampai saya kadang-kadang sering nanya tuh sama Mas Nanang itu. Saya sampai kepo, Mas Nanang nih karyawannya digaji apa bagi hasil sih? Saya sampai berpikir begitu tuh. Kok bisa gitu loh? Dia tuh karyawan tuh care sama tokonya gitu loh. Jadi ada satu pemahaman yang saya tanamkan ke teman-teman itu segala sesuatu itu menjadi besar itu karena bersama, maksudnya. Tapi ketika karyawan kita masuk kerja terus nanti mereka mendirikan sendiri gitu kan, itu kan ya beginilah misalkan satu contoh. Ini kan jadi jadi satu gitu. Tapi ketika mereka misah ini jadi puing-puing, jadi kecil. Jadi kecil. Jadi saya selalu menanamkan mau jadi debu atau jadi gunung. Kalau pisah gunung itu kan dipisah-pisah jadi debu tuh. Banyak tapi jadi debu gitu, kecil-kecil gitu. Nah itu pasti saya sampaikan, mau jadi gunung besar atau jadi debu. Itu mereka mulai berpikir, oh iya ya, ternyata kita memang harus bersatu. Jadi saling mengingatkan terus teman-teman di sini ketika ada kesalahan satu sama yang lain itu diingatkan sampai kayak gitu. Tapi tetap ada kontrol. Betul ketika Mas Herman Effendi viral stiker itu menanyakan apakah ada kontrol di satu toko tersebut, pasti ada. Kita harus memilih sebagai delegasi kita, memilih dari ke-12 orang itu siapa nih yang sekiranya bisa menjadi pemimpin ketua kelompok. Ya, menjadi diri kita di situ gitu, menjadi diri kita di situ pasti ada. Bahasanya ngeri, gue bahasa pabrik. Bahasa pabrik perusahaan. Oh iya, satu lagi nih. Saya selalu sama teman-teman itu bilang, kita itu maksudnya kita itu jangan terlalu sibuk dengan urusan di bawah kita. Ketika kita sibuk di bawah kita akan besarnya susah. Serius. Pesan. Saya misalkan nih kayak Bang Dik nih, ngelola toko gitu kan, tapi ketika ada orderan dia packaging sendiri gitu kan, terus ngeliatin sendiri, pokoknya sampai pengiriman sendiri itu saran saya jangan pernah melakukan itu lagi. Betul. Udah kasih orang kalau harus bayar. Ya serius itu saya itu. Terima order, ngedesain, ngating, ngeletekin, marking, ya, ngirim. Nah itu udah boleh. Salaman dulu sama saya, besok nggak boleh. Insya Allah. Iya. Insya Allah nggak bisa. Karena bisa doang yang kerja. Dibantu istri.
ngasihin doang, nyari kopi. Nah, saya Kan sesuai yang dibilangin Mas Nanang itu kan. Emang bener. Dulu emang sampai saya tuh dicengin juga sama Bang Dik kan. Saya Lagi masang kan. Bang, bosnya mana? Padahal kita juga tuh bosnya. Sama-sama dibilang gitu tuh kan, bosnya mana gitu kan. Sampai panggil ke dalam ya, padahal kita juga kan orangnya. Nah, alhamdulillah semenjak jualan online inilah kan, harus nerapin yang namanya bagian packingnya. Setahun inilah udah saya bagi-bagi kan, bagian packing, bagian yang nyiapin barang, yang ngecek, ya kan, sama yang sampai sekarang yang bungkus-bungkus juga udah saya cari lagi lah. Nah, cuman kedepannya saya mau siapin lagi. Ya kalau kita semakin besar, doa saya itu semakin besar. Kapan perlu setiap detail-detail yang kecil itu sendiri-sendiri semua. Ya. Kayak motong, yang nyiapin dus itu sendiri lagi. Kalau perlu motong selongsong sendiri lagi gitu Ya. loh. Saya pengennya nanti begitu. Jadi semua tuh punya keahliannya masing-masing gitu. Pengen saya sih kedepannya seperti itu. yang tadi Mas Tenang bilang. Silakan. Jujur untuk saat ini, memang tadi saya bilang saya yang terima order, saya yang buat, saya ngating, saya ngeletekin, sampai saya packing, sampai saya kirim, saya. Itu memang karena kan itu prosesnya kan online ya, dan order kan belum banyak. 1, 2, tetapi ketika ada job-job yang memang di luar yang saya nggak bisa kerjain, disitulah saya punya peranan. Jadi kalau kata Pak Herman tuh metode, nah ini. Iya, jadi Ini masih kuning begini. Saya cuma ngetik-ngetik doang, udah kelar belum? Itu gimana gitu. Itu aja udah. Enggak, itu hanya contoh tadi Pak. Hanya contoh, maksudnya betapa berharganya orang yang sudah punya gambaran main bola lah. Enggak, kita tidak pernah melihat pemain seorang pelatih itu main bola. Tapi untuk menjadikan sebuah tim itu kuat, pasti punya teori-teori itu. Punya teori-teori. Nah, kalau kita bermain ikut masuk ke lapangan, Malah berantakan. malah berantakan. Bahasanya apa? Helikopter view kan? Helikopter view. Jadi memandang dari atas kondisi bawah. Oh ini kurang seperti ini. Oh ini harus begini. Ini harus begini. Kalau saya bilang itu sebagai coach, karena Ya. dia ada di luar garis. Ya. Yang jadi peran utama di kapten di sini. Gitu coach lah, anggap kalau kan kayak ketinggian ya. Coach lah. Kita sama-sama ada di bawah, tapi saya di luar garis. Saya cuman itu coach tuh. Itu bukan manajernya. Saya di situ di lapangan. Karena ya pokoknya intinya seperti itu. Jadi Kata main bolanya, ya bisa main bola aja lah. Kan ngeselin tuh digituin tuh, kata kaptennya. Ya kan kayak gitu. Kayak bisa main bola aja tuh. selama kita Pernah nggak digituin sama tim? Oh, kayak Sering. sama. Nah, sering, saya datang ngopi, ngerokok sebatang 2 batang pergi. itu bosnya iya, bisa masuk tuh. Iya. Saya masuk ke sini, turun lagi pulang. Masuk ke sini, turun lagi pulang. Gitu. Karena tidak bakal selesai. Pekerjaan apapun kita ikut mengerjakan itu nggak bakal selesai, nggak ada selesai. Yang kita tinggal Sementara orang yang memikirkan maju atau tidaknya itu kan harus kita. cocok. Nah, kalau kita ikut ngerjain itu ya bisa nggak maju-maju. Nggak maju-maju. Slow bang, slow. Abang udah maju bang, udah punya mobil bang. Nah, abang mah, Bang Dani mah udah. Udah maju, udah punya mobil. Saya kan udah udah punya mobil Belum bang. kayak Om Gua Farel. Mendiding masih liat. Iya. tahapannya udah bisa nata toko, nata karyawan, ada keberhasilannya bang, material tuh ada rumah, ada mobil, itu bernilai bang. Tapi bang, ya saya sebatang kere, nggak ada rumah aja orang tua. Gitu. Masih jauh. Masih butuh belajar. Cuman untuk motivasinya, Iya. saling berbagi pengalaman, itu yang penting. Jadi kan ada dipetik, ya Mas Nanang seperti ini, Mas Farel seperti ini, Mas Simba seperti ini, Bang Adi seperti itu aja bang. Jadi kumpul dengan aura-aura orang yang positif, insya Allah positif. Beda kalau yang
buang waktu ngumpul nggak ada hasilnya aja. Ngapain sih lo mau, orang udah pada enak-enak doang, udah cukup duit, buang waktu. Saya dari percetakan dulu Om. Iya, iya. Berawal dari percetakan sih. Cuman kalau Produksi ke cutting. lari ke stiker berarti punya lari kesenangan sama stiker 2000 apa? 2004 itu ya. Mulai kesenangan sama stiker Cutting ya. Cutting Cetak 2004. cutting sama 2004. stripping. sama saling belajar. Kayak saya juga kan dulu pekerja buruh, PHK, belajar stiker, akhirnya kemana? Akhirnya online-nya ya saya ngeliat, wah kosongnya di magnet nih, magnet. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya artinya 90% dari magnet. Saya senangnya sampai-sampean itu selalu bersyukur. Alhamdulillah. Sampean itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Contohnya? Ya itu tadi. Jadi dari magnet kayak gitu kan, sampean dapat dari situ. Udah banyak loh. Kalau dibilang jutaan, ratusan juta dapat saya juga. Lebih benar. Sendiri lagi. Gitu. Nah itu yang tidak saya suka itu. Itu dia. Itu. Ya. Banyak. Udah berapa? Dari main magnet, iya. Hanya Nokian aja loh, kan gitu. Itu masih di on itu on lu, harga lu murah gitu. Tapi aja. kalau di online doang bang dia gitu bang. Tapi kalau di bagian pemasangan, ibaratnya pelatih di gimana ya? Di luar garis. Bukan gitu. Pelatih nyari pelatih lagi gitu loh. Penjualan terjauh di mana, Mas? Belgia. 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 Eropa selain Belgia? Belum. Belum. Ya, Belgia. baru itu. Malaysia itu sudah biasa. Pak. Pokoknya yang menerima Asia, menerima produk Filipina. produk motor dari Indonesia itu biasa. Pernah dulu ya, itu ada orang Malaysia, dia itu bisnis onderdil motor di Malaysia, ngambilnya di Kebon Jeruk kan, ngambilnya ke Kebon Jeruk. Nah pada saat dia ngambil itu dari teman-teman komunitas di sana, XMAC, itu saya ada di website, saya cantumin bahwa kami pernah juara di sana kan. Itu memborong 9 stiker, ditungguin sama orang itu. Dan di sana itu buat festival, maksudnya buat acara ini, lomba kayak gitu. Itu sampai saya dikirimin foto-fotonya menang gitu, foto. Ada saya masih dokumen itu. Tahu Nanang dari mana? Kenapa? Ya tahu Mas Nanang dari mana? Dia tadi ke Indonesia kan buat beli onderdil motor. Tahunya Mas Nanang mana bisa beli dekal gitu? Website. Oh, website. Jadi dia mengakui saya itu suka sekali dengan desain-desain Nusa Kambangan stiker. Sampai mampir ke waktu workshopnya masih di itu Pasir Gombong. Kan ada di YouTube juga saya itu ini ada orang Malaysia mampir kan, ada di Iya, ada, lihat. ada kan. Ya. Dia langsung borong. Saya berpikir emang di sana nggak ada gitu kan. Dan pertanyaan itu ditanyakan juga sama si adik saya itu si Wahyu. Emang di sana nggak ada dekal gitu kan? Ada, cuma memang selisih harganya lumayan. Lebih mahal di sana. Artinya itu pasar yang sangat besar gitu. Buat kita di sini segitu kan udah cukup bagus gitu loh. Sebenarnya sih kalau menurut saya sih Mas ya, bisa lebih gede lagi. Masalahnya apa ya? Iklim sepeda motor di sono kan kebanyakan moge ya kan. Betul, Nah, betul. kita sementara paling gede paling ninja segala macam kan. Mungkin kalau kita punya pola-polanya apa segala macam mungkin lebih gede lagi pasarnya. Betul. Betul. Jadi kalau kita sebagai orang Indonesia itu hanya berpikir pasar kita di Indonesia saja, itu salah menurut saya. Salah banget. Dan ya insya Allah Nusa Kambangan Stiker itu sudah mulai menyiapkan itu ke luar negeri. Dari mulai packaging apa segala macam konsep motor-motor yang diproduksi banyak kayak ini nih. Motor husky kayak gitu kan asing banget di kita ya. Nah itu kita mau mulai mengejar ke sana. Husky terus apa namanya motor-motor Eropa lah, susah saya juga nyebutnya itu. Itu pasarnya di sana bagus banget. Asik ya. Packaging udah turun kemarin. Itu kok siap tanda tangan. Oke semua, demikian kita ngobrol-ngobrol bersama Mas Nanang Nusa Kambangan dan teman-teman dari grup Road Trip. Ini enggak yang dari ini enggak di Oh iya, ternyata kita bersama Komet Medan.
Nah, salam buat teman-teman komen Medan. Baju road trip. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Pokoknya pantengin terus, nanti ada ilmu-ilmu banyak yang kita bagi di sini. Tetap jaga kesehatan, kreatif dan sukses.